Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Edwardana Fransri Pasca Tazulu, NRP 0423040007 dari kelas D4BE 4A. Di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan tools yang ada pada software etap 19.0.1. Nah, ini merupakan tools-tools yang biasanya digunakan. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya etap 19.0.1. Oke, setelah masuk ke sini, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat new project. Caranya adalah dengan ini ada logo plus atau dari sini juga bisa new project. Nah, setelah dari sini kita membuat nama dari project kita, contoh misalnya terus ya, terus. Oke, yes. Oke, oke. Nah, setelah itu dia akan masuk ke lembaran kerja. Ini merupakan lembaran kerja kita. Nah, ini kita perbesar aja. Setelah itu di sebelah kanan kita itu adalah tools-tools atau komponen yang biasa digunakan untuk dibuat sebagai rangkaian. Ada berbagai macam, banyak. Nah, langsung saja kita masuk ke komponen yang pertama, itu adalah transformer atau transformator. Di sini ada banyak jenis transformer. Nah, ini 2 unit transformer, 3 tanah. Apa sih gunanya ini? Komponen ini. Nah, transformator ini adalah alat yang berfungsi untuk mentransformasikan tegangan atau arus dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, atau sebaliknya pada tegangan AC arus bolak-balik. Nah, lanjut yang kedua itu ada yang namanya generator. Ini adalah generator. Nah, generator. Generator ini untuk apa? Generator ini untuk sebagai pembangkit. Nah, berfungsi untuk membangkitkan listrik dari sumber energi mekanik. Nah, dari sumber mekanik tersebut nanti akan menjadi listrik. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu ada circuit breaker. Ini circuit breaker. CB1, circuit breaker 1. Circuit breaker ini untuk apa? Berfungsi untuk melindungi sebuah rangkaian listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan beban atau hubungan pendek. Lalu kita lanjut lagi yang keempat. Di sini ada yang namanya beban. Nah, di sini beban itu terbagi menjadi dua, yaitu ini lam load dengan static load. Ini nah, lam load sama static load berfungsi sebagai beban yang tidak mengandung beban motor listrik, sedangkan lam load adalah gabungan antara static load dan motor load. Oke, lanjut lagi. Yang selanjutnya itu adalah bus. Bus ini untuk apa? Bus sendiri itu berfungsi untuk sistem tenaga listrik seperti aluran transmisi jaringan, distribusi power grid, dan generator. Nah, itu fungsinya nanti akan serangkai dengan generator ini, dengan transformer ini dan generator, begitu kan. Kita lanjut lagi. Setelah bus ada yang namanya power grid. Nah, ini nih power grid. Power grid itu sumber tegangan yang ideal. Nah, yang mampu
mensuplai daya dengan tegangan tetap, sekalipun daya yang diserap cukup besar. Contoh dari power grid adalah generator besar atau dari sebuah gardu. Begitu. Nah, inilah komponen-komponen yang biasanya digunakan untuk merangkai sebuah rangkaian. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke paling pojok kiri. Di sini ada editing, menu untuk melakukan editing pada sel ini. Editing. Ini editing. Yang kedua itu adalah short circuit. Mohon maaf, yang pertama itu adalah load flow. Ini load flow. Load flow analisa aliran daya digunakan untuk merencanakan dan mengetahui besar daya pada sebuah sistem tenaga listrik. Nah, oke, lalu yang kedua itu adalah short circuit. Short circuit yang berfungsi untuk suatu studi dan analisis terhadap sistem kelistrikan untuk menentukan besarnya arus yang dapat mengalir saat terjadi gangguan listrik dan membandingkan nilai tersebut dengan peringkat peralatan dan proteksi hubungan yang dipasang. Lalu selanjutnya ada namanya motor starting, motor acceleration. Ini nih, motor acceleration atau motor acceleration atau motor starting. Nah, ini untuk melakukan pemodelan motor starting. Lalu selanjutnya ada harmonik. Nah, harmonik ini untuk melakukan perhitungan analisa distorsi pada sistem tenaga listrik. Lalu yang keenam ada transition stability. Yaitu transition suatu studi dan analisis respons sistem tenaga listrik terhadap gangguan seperti hilangnya pembangkitan dan perubahan beban mendadak dalam beberapa detik pertama setelah dengan gangguan dan kemudian frekuensi mesin sinkron mengalami penyimpangan transit dari frekuensi sinkron. Tujuannya untuk memastikan sistem dapat kembali ke frekuensi sinkron setelah mengalami gangguan. Ya baik. Oke, selanjutnya itu adalah DC load flow. Nah, DC load flow ini untuk melakukan analisa aliran daya sistem tegangan DC. Selanjutnya adalah DC short circuit. DC short circuit ini untuk melakukan analisa hubungan singkat pada sistem tegangan DC. Nah, selanjutnya adalah baterai discharge dan seizing untuk melakukan pemodelan ukuran baterai secara optimal. Selanjutnya itu unbalance, ketidakseimbangan load flow untuk melakukan analisa aliran daya 3 fasa tidak seimbang. Selanjutnya ada reliability assessment untuk melakukan analisa keandalan sistem tenaga listrik. Ini deh, reliability assessment. Switch the current presentation to reliability assessment mode. Seperti tadi yang sudah dibilang untuk melakukan analisa keandalan sistem tenaga listrik. Lalu selanjutnya optimal capacitor placement. Nah, ini itu untuk analisa penempatan kapasitor secara optimal. Oke, baik, sekian penyampaian dari tools-tools yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan dalam penyampaian kata-kata tentang definisi dari berbagai tools yang sudah saya jelaskan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di
simulasi berikutnya.